Halo YouTube, selamat datang di El Cico. El Cico membahas tentang seputaran YouTube, kemudian tutorial YouTube, dan menjadi YouTuber yang berbahagia. Begitu banyak hal yang bisa kita gali dari YouTube ini dan sangat menarik untuk membicarakan YouTube. Nah, kali ini saya akan membahas tentang copyright atau hak cipta di YouTube. Bagaimana kita akan mengatasi masalah copyright ini, kita akan mengatasi masalah hak cipta ini dengan bijaksana. Lalu kemudian saya juga akan menyampaikan sedikit hal tentang bagaimana cara kerja copyright ini di YouTube. So pastikan kalian pantengin, tonton videonya sampai akhir untuk mendapatkan informasi dan tutorial mengenai copyright dan hak cipta. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombolnya, kemudian loncengnya jangan lupa, agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari El Cico dan tidak akan ketinggalan dari video El Cico. Nah, kita akan bahas segera langsung saja untuk masalah copyright ini dan bagaimana copyright ini bekerja sesuai dengan engine dari YouTube sendiri. Let's check it out. Copyright merupakan aturan dari YouTube untuk melindungi hak cipta seseorang. Nah, di sini sangat menarik untuk membicarakan copyright ini karena untuk YouTuber pemula sering kita menggunakan atau melanggar hak cipta dengan menggunakan musik ataupun video yang re-upload maupun video yang memiliki hak cipta. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal ini supaya tidak terjadi? Penting kita harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira hak cipta apa yang dilanggar oleh seorang YouTuber. Apakah itu hak cipta musik? Apakah itu hak cipta video itu sendiri? Nah, untuk mengatasi atau menghindari dari permasalahan hak cipta atau yang disebut sebagai copyright ini, ada beberapa hal, ada beberapa step yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jangan menggunakan musik atau menggunakan video yang berhubungan dengan hak cipta orang lain. Nah, kita bisa menggunakan banyak koleksi musik di YouTube sendiri yang telah disediakan oleh YouTube berupa gratis dan kita bisa mendownloadnya. Dan untuk video yang akan kalian gunakan sebagai materi atau konten di YouTube kalian harus berhati-hati benar-benar bahwa YouTube menerapkan sebuah sistem copyright yang ketat. Jadi pastikan bahwa video yang kalian akan upload itu merupakan murni dari hasil kalian, ya. Jangan sampai itu punyanya orang kemudian di re-upload, kalian akan terkena hak cipta. So hindari hal seperti itu yang pertama. Yang kedua, usahakan ketika kalian mengupload, usahakan bahwa uploadan kalian private terlebih dahulu, jangan langsung public, karena kemungkinan ketika itu akan di private maka YouTube akan mengetahui bahwa ini akan klaim hak cipta atau tidak. Jadi kita tahu. Jadi usahakan untuk sebelum mengupload pastikan dalam posisi private dan jangan public terlebih dahulu. Yang ketiga, YouTube juga memberikan solusi ketika itu terjadi, maka kalian bisa meminta untuk mengetrim bagian yang terkena copyright, dipotong oleh aplikasi YouTube, atau kalian bisa mengedit kembali dengan cara, ya tentunya kalian harus take down dulu, kalian harus menghapus dulu video kalian dan mengedit kembali bagian-bagian yang terkena copyright. Paham ya? Nomor 3. Nomor 4, ketika kalian yakin bahwa itu adalah produksi asli kalian, ya, maka jangan ragu-ragu untuk memberikan klaim juga ke YouTube, mengajukan banding ke YouTube untuk copyright kalian, dan mereka akan menanggapinya dengan sangat profesional. Kalian bisa mengirimkan email ke sini, ya. Jadi ini emailnya ketika kalian ingin mengajukan sanggahan, ya. Kalian bisa mengajukan sanggahan atas hak cipta yang menurut kalian itu adalah produksi kalian sendiri. Jadi jelas ya, ada 5 hal tadi. Nah, di sini emailnya, di sini kalian bisa kirim email ke situ. Nah, itu tadi cara mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan copyright. Kita bisa lakukan hal-hal tersebut. Nah, sekarang yang saya akan bahas juga yang lebih dalam, lebih detail adalah bagaimana copyright ini bekerja. Tadi saya tambahkan bahwa untuk copyright ini berlaku baik untuk YouTuber pemula maupun YouTuber yang sudah monetisasi. Nah, bagaimana apabila YouTuber yang sudah monetisasi ini terkena copyright? Maka YouTube punya solusinya.
Nah, hasilnya nanti akan diberikan sesuai dengan porsinya oleh YouTube. Jadi untuk yang sudah dimonetisasi, maka penghasilan itu akan dibagi atau akan diberikan sesuai dengan porsi haknya masing-masing. Kita tidak tahu berapa porsinya, tetapi yang pasti YouTube akan sangat adil untuk membagi hak cipta tersebut, penghasilan dari seorang YouTuber yang telah dimonetisasi tersebut dengan hak cipta yang diciptakan oleh pencipta. Paham ya? Oke, itu. Nah, kemudian saya akan membicarakan hal yang kedua, yaitu bagaimana proses copyright ini terjadi dan juga bagaimana cara kerja dari YouTube itu sendiri. Nah, ketika YouTube mengirimkan klaim bahwa kalian melakukan kalian melakukan copyright atas hak cipta, maka itu akan terjadi yang disebut sebagai dispute. Dispute dalam hal ini akan terjadi sebuah perselisihan. Nah, ketika dispute terjadi, maka ada kemungkinan bahwa dispute itu akan tetap diteruskan oleh YouTube, ya, dengan cara bahwa menginformasikan ini akan dipotong, atau nantinya kalau terus berkelanjutan dan tingkatnya menjadi copyright yang parah, dia bisa take down video kita. Nah, selanjutnya ketika hal itu terjadi, maka seorang konten kreator bisa juga mengajukan banding, yang disebut sebagai banding, bahwa nah ini yang namanya teknologi ada juga kesalahannya. YouTube pun melakukan kesalahan, YouTube pun bisa melakukan kesalahan mengklaim bahwa sebuah video melanggar hak cipta. Nah, ini bisa kalau kalian merasa yakin bahwa kalian memproduksi hasil asli dari produksi kalian dan YouTube mengklaim bahwa itu hak cipta, kalian bisa mengajukan banding di situ. Nah, jadi menarik sekali melihat bagaimana ini terjadi di YouTube, ya. Jadi copyright ini bisa diajukan oleh klaim oleh YouTube, dan sebagai konten kreator, kalau kita yakin bahwa itu produksi kita, itu milik kita, maka kita bisa membanding atau mengajukan banding ke YouTube, ya. Penting itu, kita harus ketahui. Nah, apabila tetap YouTube pada keputusannya untuk take down video dari kalian yang kalian nyatakan dan kalian yakin bahwa itu produksi kalian, maka kalian bisa mengajukan yang namanya counter notification ke YouTube. Jadi pembelaan, yang nantinya pembelaan ini merupakan langkah terakhir dari seorang konten kreator ketika dia yakin bahwa itu produksinya dan YouTube melakukan kesalahan atas hak cipta, atas klaim hak cipta tersebut. Bisa dilakukan counter notification, ya. Nah, counter notification dikirimkan, maka terjadilah sidang nantinya yang akan ditentukan, dan tentunya YouTube dengan sistemnya yang sangat canggih akan benar-benar melihat apakah video ini benar-benar milik kalian atau memang melanggar hak cipta, yang nantinya akan dinotifikasi dalam 30 hari, ya. Dalam 30 hari kalian akan mendapatkan notifikasi bahwa ini benar melanggar hak cipta atau memang itu benar-benar kesalahan kalian untuk melakukan copyright milik orang lain. Nah, bagaimana? Menarik bukan membicarakan tentang copyright? Pertanyaan saya, apa yang telah kalian pelajari hari ini dari El Cico tentang copyright ini? Tadi saya menyampaikan di awal bahwa hal-hal yang harus dihindari untuk menghindari dari copyright ini sudah saya sampaikan, ada 5 hal. Kemudian yang kedua, bahwa cara kerja YouTube yang luar biasa di dalam hal copyright atau hak cipta ini. Pantengin terus El Cico dan jangan lupa untuk berikan komentar untuk pelajaran hari ini. Kira-kira apa yang kalian dapatkan, tuliskan di komentar, dan kalau kalian ada pertanyaan silahkan untuk bertanya lewat komentar. Saya akan jawab pertanyaan kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak terkena copyright hak cipta. Tetap berkarya, tebarkan kebaikan, dan salam YouTube.